Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Hildendriani ingin mempresentasikan tentang gelombang. Pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya gas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Ilustrasi di samping menunjukkan bahwa ada yang bergerak dan merambat pada sebuah permukaan air kolam. Rambatan itu diakibatkan karena adanya gangguan pada sebuah media. Ketika ada anak yang melempar kerikil ke dalam sebuah kolam, timbul gangguan atau getaran pada bagian air kolam di mana tepat jatuh kerikil tersebut. Getaran tersebut merambat sepanjang air kolam dan permukaan air kolam secara radial dalam bentuk global. Jadi, gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat dengan energi tertentu. Jenis-jenis gelombang. Pertama, gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang jenis ini tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Contoh gelombang mekanik diantaranya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Gelombang mekanik mempunyai 3 sifat. Pertama, perambatan getaran di suatu medium mempunyai kelajuan tertentu yang dinamakan cepat rambat gelombang. Kelajuan atau cepat rambat gelombang ini sangat ditentukan oleh sifat mekanik medium. Kedua, partikel dari medium tidak merambat melalui ruang-ruang di medium, tetapi partikel medium bergerak bolak-balik atau turun naik terhadap posisi keseimbangan partikel tersebut. Ketiga, gelombang yang menyalurkan energi dari satu ruang ke ruang lain di dalam medium. Gelombang memindahkan energi, bukan memindahkan partikel. Kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perantaranya. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan adanya media perambatannya. Gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa. Contoh gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Itulah sebabnya cahaya matahari mampu sampai ke permukaan bumi meski melalui ruang hampa. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2. Pertama, gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Ketika medium digetarkan dengan arah tegak, maka gelombang akan merambat dengan arah mendatar. Contohnya, gelombang pada tali dan gelombang elektromagnetik. Contohnya di samping ya. Panjang satu gelombang atau biasa disebut panjang gelombang merupakan jarak antara dua buah puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua buah dasar gelombang yang berurutan. Panjang satu gelombang adalah jarak antara titik A dan titik C atau titik B dengan titik D. Simbol untuk panjang gelombang adalah lambda dan dinyatakan dalam satuan panjang, misalnya meter atau sentimeter.
Tinggi maksimum atau simpangan terjauh dari gelombang transversal merupakan amplitudo gelombang. Biasanya disimbolkan dengan A dan dinyatakan dalam satuan panjang meter atau sentimeter. Amplitudo pada gelombang transversal menyatakan besarnya energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Gelombang yang membawa energi yang besar mempunyai amplitudo yang besar pula. Kedua, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang longitudinal terbentuk ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah dengan arah rambatannya. Sehingga pada gelombang longitudinal terbentuk pola rapatan dan renggangan. Fenomena rapatan dan renggangan coba lihat di gambar di samping ya. Pada gelombang longitudinal dapat diamati pada pegas yang cukup panjang atau disebut dengan slinky. Ketika kita menggetarkan sebuah pegas slinky, terbentuk sebuah rapatan yang bergerak searah dengan arah getaran yang diberikan pada pegas slinky. Semakin banyak getaran yang diberikan pada pegas slinky, semakin banyak rapatan yang bergerak. Panjang gelombang pada gelombang longitudinal merupakan jarak antara dua rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua renggangan yang berdekatan. Tingkat kerapatan pada pegas mirip dengan amplitudo pada gelombang transversal. Semakin rapat pegasnya, energi gelombangnya semakin besar. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu satuan waktu atau dalam satu detik. Maksudnya adalah frekuensi gelombang menyatakan beberapa banyak gelombang yang terbentuk dalam waktu satu detik. Frekuensi pada gelombang bergantung pada frekuensi sumber getarannya. Frekuensi gelombang disimbolkan dengan F dan dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz atau S-1. Terlihat pada gambar di samping dua buah gelombang pada tali yang memiliki frekuensi yang berbeda pada selang waktu yang sama. Cepat rambat gelombang. Oleh karena itu, gelombang merambat atau bergerak. Maka gelombang memiliki kelajuan yang dinamakan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini sangat tergantung pada jenis gelombang dan medium di mana gelombang merambat. Pernahkah Anda perhatikan kilat dan guntur? Kilat merupakan salah satu contoh gelombang cahaya walaupun kilat atau guntur terjadi pada waktu bersamaan. Tetapi cahaya kilat selalu kita lihat terlebih dahulu dibandingkan bunyi guntur. Hal ini disebabkan cahaya dan bunyi memiliki cepat rambat yang berbeda-beda. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan S terhadap selang waktu atau T, atau secara matematis dituliskan V sama dengan S per T. Terima kasih.